Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam channel kami yaitu Naga Bonang. Semoga ada manfaatnya dan berguna. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara supaya kita bisa punya anak. Intinya gini, ini biasa kalau kita ingin punya anak tapi posisi kita normal. Mengapa kita lama mendapatkan anak? Itu ada faktornya. Yang pertama adalah kalau kita ingin punya anak, kita itu jangan terlalu pusing. Karena terlalu banyak pikiran. Pikiran sih boleh saja, tapi di saat kita sedang sama istri, kita harus menyesuaikan pada tempatnya. Umpama kita dalam pekerjaan, kita terlalu sibuk ataupun banyak masalah ataupun lain-lainnya Nah, saat kita di rumah, kita itu jangan terlalu terpikir ke bawah di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terlalu capai. Biasanya itu kalau yang normal tapi belum punya anak, itu karena faktor terlalu capai, terutama kegiatan yang selalu berdiri. Jadi syaraf kaki itu yang akan menuju ke penis itu terganggu. Itu yang kedua. Jadi terlalu bekerja, terlalu banyak berdiri. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga terutama adalah faktor makanan. Makanan itu juga banyak. Nah, manfaat yang cepat menyuburkan itu ada berbagai macam. Nah, terutama seperti daging. Andai kata kita ingin punya anak, perbanyaklah kita makan yang bernyawa. Seperti kambing, ayam, pokoknya dan lainnya lah. Nah, kesemua itu juga faktor yang tidak bisa menunjang kita dalam menghasilkan seorang anak. Menghasilkan seorang anak. Begitu itu di antara faktornya. Yang keempat itu karena biasa keturunan. Itu karena keturunan. Insya Allah kalau keturunannya banyak, insya Allah normal ataupun sehat lah. Itu maksudnya sehat, itu bisa mempunyai anak. Dan masih banyak lainnya. Nah, biasanya kalau kita sedang berhubungan intim dengan suami ataupun istri, dengan suami dan istri, itu biasanya tubuh badan kita menempel. Itu kalau di antara tubuh itu panas, salah satu, itu biasanya tidak menghasilkan. Apalagi keduanya. Itu juga tidak bisa menghasilkan. Itu biasanya. Karena apa?
telur yang ada di dalam wanita ataupun laki-laki itu terlalu panas, akhirnya apa, jalur peredaran sperma masuk ke dalam perempuan itu panas, jadi apa, belum sampai mati di tengah jalan. Sebaiknya ya itu laki-laki ya. Kalau laki-laki spermanya itu bisa ya, itu akibatnya bisa, itu akhirnya mati, terlalu panas buat tubuh kita ya. Itu akhirnya mati sebelum ketemu ovum ya. Itu akhirnya mati dalam perjalanan. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana? Ya, ya. Nah, itu yang keempat itu kita kan sudah tahu. Ya. Nah, untuk kita sempat punya anak, sebelum kita melakukan itu, kita istirahat dulu. Setelah istirahat, nah setelah subuh ya ataupun malam kita mandi. Mandi dulu, setelah mandi baru kita melakukan hubungan intim ya. Supaya apa? Tubuh kita itu dingin dan pikiran kita itu tidak stres dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, seandainya hal ini telah kita lakukan tapi masih juga belum menghasilkan anak atau menghasilkan keturunan ya, ada cara yang lain lagi. Sebenarnya cara itu banyak ya, tergantung dari keilmuan ya. Ada yang pas dengan si A, ada yang pas dengan si B, ada yang pas dengan si C dan lain-lainnya ya. Ya. Nah, di video ini ya, andai kata Anda ingin mencoba, mencobalah, semoga ini bisa menjadi apa? Keberhasilan Anda. Ya, saya doakan siapa yang mengamalkan ini, insya Allah melakukan ini, saya doakan supaya berhasil. Nah, caranya gimana? Ya, kita ambil sebuah kelinci, seekor kelinci ya, seekor kelinci satu, laki atau perempuan, terserah satu. Nah, setelah itu, ya, kelinci itu kita apa ya? Kita potong, artinya ya kita potong, disembelih lah ya, disembelih. Ya, kita sembelih, setelah disembelih kita potong-potong. Ya, terserah Anda mau di sayur ya. Jangan di sayur ya. Itu amalan guru saya. Itu kita buatkan sate. Ya, sate kelinci. 1 ekor untuk 2 orang, tidak boleh diambil orang lain. Ya. Nah, itu caranya gimana? Ya. Intinya nanti ada tawasulan itu Nabi Sulaiman ya. Nanti kita tawasulan kepada Nabi Sulaiman. Ada pokoknya intinya ada tawasulan kepada Nabi Sulaiman saat mau ya. Jadi kalau kita mau menyembelih, kita tawasul dulu, tawasul terus nanti Nabi Sulaiman dan lain-lain ya. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dicepatkan, supaya mendapatkan hasil anak ya. Nah, sebelum kita menyembelih ya, istri kita itu sudah suci ya. Istri kita sudah suci sampai seminggu. Suci tapi seminggunya jangan kita pakai dulu istri kita ya. Dalam 1 minggu itu kita gunakan untuk makan sate kelinci. Karena apa ya, itu kan pembersihan di dalam anaknya perempuan atau ya, itu pembersihan ya. Semakin kita tidak menggunakan, maka energinya itu semakin kuat, ditambah dengan sate kelinci itu ya. Nah,
Kita mengkonsumsinya 1 hari saja nggak apa-apa, 1 ekor saja. Ya syukur-syukur ya 2, ya syukur-syukur ya 3. Ya sate kelinci ya, sebelum kita makan sate kelinci, istri kita sudah bersih selama 1 minggu. Nah 1 minggu jangan dipakai tapi kita gunakan makan sate kelinci. Nah setelah itu bersih sampai seminggu, kita sudah makan sate kelinci, maka ya 8 harinya apa 9, 10 dan lain-lainnya kita baru melakukan hubungan intim dengan istri. Ya. Nah, kita pasrah sama Allah Ta'ala. Ya, kita tunggu. Semoga saja ya ini bisa ada manfaatnya ya. Karena banyak yang ada yang mencoba. Ya, alhamdulillah ada banyak keberhasilan. Ya, itu cara banyak sekali ya. Di antaranya itu sate kelinci. Mungkin ada yang lain mendengar ataupun ya, ya. Nah, demikian dari saya. Semoga yang menonton ya, yang melihat ya, semoga subscribe lah ya, atau subscribe atau lonceng like gitu ya. Semoga channel kami berkembang.